Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Aryo Nugroho, dan rekan-rekan saya, Eda Muniam, Rizka Amalia Mutiah, dan Zahratun Nisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep umum studi dan bisnis lembaga pendidikan Islam yang meliputi pengertian, manfaat, aspek sosial, dan spiritual. Baik, yang pertama yaitu pengertian bisnis plan lembaga pendidikan Islam. Bisnis plan adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang telah disusun untuk dikerjakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting karena bisnis plan adalah pedoman bagi para wirausaha. Dalam konteks lembaga pendidikan, maka bisnis plan LPI adalah sebuah dokumen yang telah disiapkan oleh lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat rencana, modal, sarana-prasarana, sumber daya manusia, dan juga target tujuan di masa depan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai sebuah manfaat mempelajari studi dan bisnis plan. Berbicara tentang bisnis, tentu sudah tidak asing lagi dengan berbicara dengan kata strategi atau rencana-rencana yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Dalam bisnis, baik bisnis kecil maupun bisnis besar, tentunya memerlukan suatu perencanaan bisnis yang baik untuk menentukan hasil yang baik di akhir juga. Banyak manfaat yang diperoleh ketika memulai usaha membuat bisnis plan terlebih dahulu. Di antaranya, kejelasan rencana strategi bisnis dalam menentukan poin-poin penting dalam usaha. Selanjutnya, potensi besar keberhasilan bisnis karena adanya kejelasan arah tujuan serta visi misi bisnis. Selanjutnya, persiapan akan lebih matang dalam menghadapi masalah atau risiko yang akan terjadi. Adanya kejelasan peluang dalam bisnis dapat memprioritaskan sumber daya yang dibutuhkan dalam bisnis tersebut. Dan yang terakhir, sebagai pegangan atau dasar fungsi pengendalian. Selanjutnya, hal-hal tersebut sesuai dengan produk dari lembaga pendidikan Islam. Untuk memaksimalkan dalam hal marketing atau pemasaran, lembaga pendidikan Islam sangat perlu dari pihak lembaga memahami beberapa hal yang berkaitan dengan bisnis plan atau rencana bisnis. Dengan memahami hal tersebut, sehingga lembaga pendidikan tersebut dapat mencari peluang-peluang yang akan memberi dampak besar dalam pemasaran produk jasa pendidikan. Selanjutnya adalah aspek sosial dalam bisnis. Aspek sosial memiliki arti bertanggung jawab terhadap dampak sosial yang diakibatkan oleh perusahaan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Inti dari aspek sosial adalah respect of people, yaitu menghargai orang lain. Aspek sosial memiliki pengaruh pada citra perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan aktif yang diberikan oleh perusahaan dalam hal sosial memberikan pengaruh positif pada lingkungan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, masyarakat memiliki opini positif terhadap perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan bahwa kepedulian perusahaan kepada pihak-pihak lain lebih luas daripada kepentingan perusahaan itu sendiri. Tanggung jawab sosial perusahaan merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan stakeholder. Termasuk di dalamnya adalah pelanggan atau customer, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, supplier, bahkan juga kompetitor. Cara menghitung kesuksesan aspek sosial kewirausahaan adalah bukan dengan menghitung jumlah profit yang dihasilkan, melainkan pada tingkat di mana mereka telah menghasilkan nilai-nilai sosial. Para wirausaha sosial bertindak sebagai agen perubahan dalam sektor sosial dengan cara 1. Mengadopsi sebuah misi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai-nilai sosial. 2. Mengenali dan mengusahakan peluang-peluang baru untuk menjamin keberhasilan misi tersebut. 3. Melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi, dan belajar berkelanjutan. 4. Bertindak dengan penuh semangat walau dengan keterbatasan sumber. 5. Penuh intensitas dan semangat akuntabilitas kepada usaha untuk
menghasilkan target yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya adalah aspek spiritual dalam bisnis. Menurut Kamus Webster 1963, kata spirit berasal dari kata benda bahasa Latin yakni spiritus yang berarti nafas dan kata spirar yang berarti bernafas. Dari kata tersebut diperoleh kata spiritual yang berarti mempunyai ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian dibandingkan dengan hal yang bersifat fisik atau material. Sebagai makhluk Allah yang ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia memiliki tujuan semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya dan juga mencari dan menggapai keridhaannya. Dimensi spiritualitas Islam dalam sebuah kewirausahaan menjadi poin penting, di mana pelaku usaha sebagai pemegang kendali bagi jalan dan tumbuh kembang bisnis tersebut, khususnya dalam menggapai bisnis yang berkelanjutan. Spirit ibadah kepada Allah SWT menjadi landasan bisnis yang sangat kokoh, karena setiap aktivitas mendapatkan keuntungan yang selalu berkait erat dengan Sang Pencipta. Secara umum, ada 6 manfaat yang diperoleh perusahaan dengan menyandarkan bisnisnya pada aspek spiritualitas. Yaitu yang pertama, perusahaan akan jauh dari kecurangan yang mungkin terjadi akibat menghalalkan segala cara. Yang kedua, meningkatnya produktivitas dan kinerja perusahaan. Yang ketiga, terbangunnya suasana kerja yang harmonis dan hadirnya sinergi di antara karyawan dan pimpinan perusahaan. Yang keempat, perusahaan menjadi tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Yang terakhir adalah menurunkan perpindahan karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.